就随着暖暖的风，慢慢的走，牵着你的手，甜蜜的话说。Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi etika lingkungan. Dengan saya sendiri, Firza Cita Marsha, dan rekan saya, dan saya Salsia. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu etika lingkungan. Etika lingkungan adalah paradigma moralitas manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Etika lingkungan merupakan pendekatan holistik untuk memahami dan mengevaluasi kewajiban moral manusia untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Lalu ada sejarah dan perkembangan etika lingkungan. Yang pertama, fase tradisional. Dalam banyak budaya tradisional dan kepercayaan kuno atau dalam agama Hindu, Buddha, kepercayaan adat Nusantara, alam dianggap sakral dan manusia hidup dalam simbiosis spiritual dengan lingkungan. Lalu yang kedua, revolusi industri dan perusahaan etis pada abad ke-18 sampai 19 ditandai oleh eksploitasi sumber daya tanpa batas dengan antropocentrisme. Alam direduksi menjadi objek produksi ekonomi. Lalu yang ketiga, era modern pasca 1960, Rachel Carson dengan Silent Spring tahun 1952 menjadi tonggak kesadaran ekologi modern. Lahirnya gerakan ekofeminisme, deep ekologi dan environmental justice. KTP Bumi di Rio tahun 1992 mengintegrasikan etika lingkungan dalam pembangunan global. Lalu di sini ada landasan filosofi. Yang pertama, ontologi. Menyangkut entitas alam, apakah alam hanya objek atau subjek etis? Lalu beberapa aliran mengakui entitas manusia seperti pohon, sungai, hewan sebagai makhluk dengan martabat. Lalu yang kedua, epistemologi. Ilmu lingkungan tidak hanya bersifat empiris, tetapi harus ditafsirkan secara etis dan normatif. Ilmu harus bersinergi dengan kearifan lokal dan nilai moral. Dan yang ketiga, aksiologi. Alam memiliki nilai intrinsik pada dirinya sendiri, bukan hanya nilai instrumental, tetapi berguna bagi manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Elizabeth. Oke, selanjutnya yaitu tujuan etika lingkungan. Yang pertama, melindungi lingkungan alam. Tujuan utama etika lingkungan adalah untuk melindungi lingkungan alam dari kerusakan dan pencemaran. Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Etika lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia tentang pentingnya lingkungan alam dan kebutuhan untuk melindunginya. Yang ketiga, mempromosikan perilaku berkelanjutan. Etika lingkungan bertujuan untuk mempromosikan perilaku yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan alam. Pendekatan dalam etika lingkungan. Yang pertama, antropocentrisme. Manusia sebagai pusat nilai alam hanya penting bila bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, biocentrisme. Semua makhluk hidup memiliki hak moral. Manusia bukan pusat. Yang ketiga, ekocentrisme. Fokus pada sistem ekologis secara keseluruhan. Keutuhan ekosistem lebih penting daripada individu. Yang keempat, deep ekologi, yaitu menolak dominasi manusia atas alam, menimbulkan revolusi spiritual dan filosofis dalam cara pandang terhadap alam. Yang kelima, ekofeminisme, yaitu menjelaskan keterkaitan antara penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam pada sistem patriarki. Yang terakhir yaitu etika lingkungan global, melihat masalah lingkungan sebagai isu moralitas negara dan lintas generasi. Oke, manfaat dan peran etika lingkungan. Yang pertama, menjadi dasar dalam kebijakan lingkungan yaitu regulasi, konservasi, mitigasi,
kedua, mendorong perubahan gaya hidup berkelanjutan yaitu zero waste, konsumsi sadar, dan energi bersih. Yang ketiga, menjadi